Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas reguler 1 1P, yaitu ada Lisa Natasha Lia, Lira Salsabila, Natasha Habibah, Putri Syafa Aurani, Putu Susatya Wicaksana, Ragil Putri Apriyanti, Ike Desverenza dan Triwidianti akan menyampaikan materi kedua mengenai analisis vektor dari fisika dasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Berdasarkan nilai dan arahnya, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran vektor dan besaran skalar. Yang pertama itu besaran skalar. Besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya itu semua besaran pokok, energi, kelajuan, usaha, luas, daya, volume, dan lain-lain. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya momentum, impuls, medan magnet, dan lain-lain. Jenis-jenis vektor itu ada dua. Yang pertama itu bisa dilihat di gambar. Yang pertama adalah vektor dua dimensi. Vektor dua dimensi ini bisa disebut juga vektor bidang, yaitu vektor yang memiliki dua sumbu doang. Memiliki dua sumbu, yaitu sumbu Y dan sumbu X. Bisa dilihat sumbu X dan sumbu Y-nya di gambar. Sedangkan vektor tiga dimensi itu bisa disebut juga vektor ruang, vektor yang memiliki tiga sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Bisa dilihat di gambar. Vektor tiga dimensi ini mempunyai tiga sumbu. Dan lanjut, penggambaran vektor. Sebuah vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal, ujung, arah panah, dan panjang anak panah. Panjang anak panah ternyata nilai dari vektor, menyatakan nilai dari vektor, dan arah panah menunjukkan arah vektor. Ini adalah yang pertama itu ada vektor dua dimensi. Vektor dua dimensi ini hanya satu garis, yaitu A itu pangkal dan B itu adalah ujung. Sedangkan A dan B adalah nilai vektor. Atau enggak, atau bisa disebut juga panjang vektor. Kalau yang kedua ini ada contoh vektor tiga dimensi. Vektor tiga dimensi ini hampir sama seperti vektor dua dimensi, tapi ini ada tiga sumbu, sedangkan vektor dua dimensi itu ada dua sumbu. Yang bisa dilihat A adalah pangkal dan B dan C itu adalah ujung. Penjumlahan vektor. Mencari resultan dari beberapa sebuah vektor berarti mencari sebuah vektor baru yang dapat menggantikan vektor-vektor yang dijumlahkan atau dikurangkan. Untuk penjumlahan atau pengurangan vektor ada beberapa metode, yaitu metode jajar genjang, metode segitiga, metode poligon atau segi banyak. Yang keempat, metode uraian.
Yang pertama itu metode jajar genjang. Cara menggambar vektor resultan dengan vektor jajar genjang adalah sebagai berikut. Langkah-langkahnya, lukis vektor pertama dan vektor kedua dengan titik pangkal berhimpit. Yang seperti tadi, pangkal itu yang ini. Dan ujung itu yang ada panahnya. Dan lukis sebuah jajar genjang dengan kedua vektor tersebut sebagai sisi-sisinya. Resultannya adalah sebuah vektor yang merupakan diagonal dari jajar genjang tersebut dengan titik pangkal sama dengan titik pangkal kedua vektor tersebut. Besarnya vektor, ini adalah rumus mengetahui berapa panjang resultan. Ini resultan itu yang diagonal di tengah yang tadi. Anak panahnya paling panjang. Panjang resultan sama dengan akar A2 kuadrat plus B2 kuadrat plus 2AB cos theta. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B. Yang kedua ada metode segitiga. Bila ada dua buah vektor A dan B akan dijumlahkan dengan cara segitiga, maka tahap yang harus dilakukan yaitu gambar vektor A. Yang kedua adalah gambar vektor B dengan cara meletakkan pangkal yang tadi saya kasih tahu. Yang pangkal itu di sini, pangkal selalu berhimpit dengan yang lain, tidak bertemu dengan vektor B. Gambar vektor B dengan cara meletakkan pangkal vektor B pada ujung vektor A. Tarik garis dari pangkal vektor A ke ujung vektor B. Vektor resultan merupakan vektor yang mempunyai pangkal di vektor A dan mempunyai ujung di vektor B. Jika dinyatakan resultan sama dengan A dikurang B, maka caranya sama saja. Hanya vektor B digambar berlawanan arah dengan yang diketahui. Yang ketiga, metode poligon. Metode ini tahapnya sama dengan metode segitiga, hanya saja metode ini untuk penjumlahan lebih dari dua vektor. Jadi, metode poligon ini sama saja seperti metode segitiga, tapi ini untuk penjumlahan lebih dari dua vektor. Kalau segitiga tadi kan hanya dua vektor saja. Kalau poligon ini seperti segitiga dan banyak vektor, lebih dari dua vektor ya. Contohnya ketiga buah vektor A, B, dan C dengan metode poligon, jawabnya resultan ketiga vektor R adalah R sama dengan A plus B plus C. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Resultan selalu menghubungkan antara A dan C, misalnya. Selanjutnya, metode uraian. Setiap vektor yang akan dijumlahkan atau dikurangkan diuraikan terhadap komponen-komponennya, sumbu X dan sumbu Y. Contohnya seperti ini, bisa dilihat gambarnya. Komponen vektor A terhadap sumbu X dibagi AX
sama dengan A cos theta. Komponen vektor A terhadap sumbu Y dibagi AY sama dengan A sin theta. Ini disatuin. Jadi antara vektor dengan vektor disatukan menjadi resultan. Kalau komponen X disatukan jadi resultan X ini berapa? Sedangkan komponen Y juga sama seperti itu. Resultan Y sama dengan AY plus BY plus CY. Itu. Besar vektor R, ini rumusnya, panjang resultan sama dengan akar Rx 2 kuadrat plus Ry 2 kuadrat. Arah vektor R terhadap sumbu X positif. Kalau misalnya sumbu X-nya ini positif, rumusnya seperti ini. TG theta sama dengan Ry per Rx. Yang keenam ada vektor perkalian. Ada dua macam vektor perkalian, yaitu perkalian vektor dengan vektor, yaitu perkalian skalar dengan vektor. Yang kedua itu perkalian vektor dengan vektor. Perkalian vektor dengan vektor ini ada dua juga, yaitu perkalian titik dan perkalian silang. Bisa disebut juga kalau misalnya perkalian titik itu dot product. Kalau misalnya perkalian silang itu cross product. Yang pertama itu perkalian skalar dan vektor. Sebuah besaran skalar dengan nilai besar sebesar K dapat dikali dengan sebuah vektor A yang hanya hasilnya sebuah vektor baru, yaitu C, yang nilainya sama dengan nilai K dikali nilai A. Jika nilai K positif, maka arah C searah dengan A. Dan jika nilai K bertanda negatif, maka arah C berlawanan dengan arah A. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. C sama dengan K titik A. C dikali A. Yang kedua ini perkalian vektor dengan vektor. Yang pertama adalah perkalian titik. Perkalian titik bisa juga disebut dengan dot product. Perkalian titik antara dua vektor A dan B menghasilkan C. Didefinisikan sebagai berikut. A dot B sama dengan C. A dan B itu vektor, sedangkan C besaran skalar. Jadi, C hasil dari perkalian titik ini adalah skalar. Besaran C didefinisikan sebagai C sama dengan A dikali B cos theta. Sifat-sifat perkalian titik, yang pertama bersifat komutatif, yaitu A dot B sama dengan B dot A. Yang kedua itu bersifat distributif, yaitu A dot dalam kurung B plus C tutup kurung sama dengan A dot B plus A dot C. Yang ketiga, jika A dan B saling tegak lurus, maka A dot B sama dengan 0. Yang keempat itu jika A dan B searah adalah, jadi ini A dot B sama dengan A dikali B. Yang kelima, jika A dan B berlawanan arah, maka A dot B sama dengan min A dikali B. Yang kedua ini
perkalian vektor dengan vektor, tapi berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi perkalian titik dan ini perkalian silang. Perkalian silang antara dua vektor dan B, vektor A dan B akan menghasilkan C. Didefinisikan sebagai berikut. A, B, dan C itu vektor. Jadi, kalau ini yang perkalian silang, itu hasilnya tetap vektor. Kalau yang persilangan titik tadi, hasilnya itu skalar. Nilai C didefinisikan sebagai C sama dengan A dikali B sin theta. Sifat-sifat perkalian silang cross product. Bersifat antikomutatif, yaitu A dikali B sama dengan min B kali A. Yang kedua, jika A dan B saling tegak lurus, maka A dikali B sama dengan A cos B. Yang ketiga, jika A dan B searah atau berlawanan arah sama dengan, yaitu A dikali B sama dengan 0. Sekian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya.